welcome back to my channel Sukmanagara TV. Oke guys, di video kali ini gue udah ada satu bintang tamu, bintang tamu. Orang yang udah gak asing lagi di perpustakaan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Coach Donzo. Halo, siapa Halo, Coach. Halo. Aneh ya manggil gue Coach ya. Karena kita bareng di AFC kan. Dulu kita bareng-bareng benar merintis lah. Merintis ya. Tapi memang jalurnya ya beda-beda. jadi coach trainer sekarang nih. Coach trainer ya. Gue nyebutnya coach trainer ya. Jadi ini sengaja karena lutut gue bukan lutut tapi ankle gue lagi cedera, jadi gue ngajak satu sosok bintang tamu yang bisa memberikan atau obrolan kita bakalan menarik lah hari ini ya kan sih. Harus sih kayak kita udah nunggu lama untuk bikin konten. Iya betul gak jadi. Nah kita sekarang ketemu waktunya yang pas di masa pandemi kayak gini. Ya udah langsung gue samperin. Sekarang kita lagi ada di kantornya Walletku itu kebetulan sama gue lagi kerjasama untuk create beberapa kompetisi futsal. Iya, jadi kalau lihat Instagramnya Coach Donzo ini aktif banget, nggak bisa diem ibaratnya. Iya. Harus sih di masa pandemi ini harus kreatif sih. Iya benar. Kalau nggak kreatif kayaknya berat. Lagi masa sulit. Jadi benar aktif dan kreatif. Betul. Kayaknya kalau misalnya sekarang lu udah nggak bisa lagi nunggu. As a coach lu nggak bisa nunggu orang untuk hire lo as a coach sebagai seorang pelatih. Sekarang lo harus create something membuat orang tertarik untuk mendatangkan lo sebagai seorang pelatih. Betul. Dan juga mesti jemput bola juga kayak betul. Gue juga bikin event kayak main bareng atau apapun itu. Memang di masa pandemi ini ada yang pro dan kontra sih masalah itu ya. Cuma buat gue selama gue menjalankan protokol kesehatannya, terus juga gue pulang nyampe rumah langsung gue mandi kembang 7 rupa. Gue pakai bukan mandi kucing bukan? Cuci kolong. Gue mandinya tuh nyebut merek kayak pakai Dettol cair. Terus gue juga kan temen gue ada yang covid tuh. Gue tanya tuh disuruh ngapain aja sih, dikasih apa aja. Kayak vitamin tuh gue beli semua nggak? Gue beli vitamin terus juga betadine mouthwash gitu. Gue juga tiap malam juga gue betul-betul. Jadi gue standar kesehatannya juga gue perhatikan. Walaupun gue tahu ya, gue keluar rumah terus. Tiap hari pasti gue keluar rumah. Cuma gue kan tulang punggung keluarga. Kalau gue nggak keluar rumah, sama lah. Gue juga ya. Karena di sini gue makan apa? Iya betul. Kalau lo kan masih ada kerja kantor, terus ada yang gaji. Walaupun gue nggak tahu apakah full apa kagak. Karena kan kita tahu lah semua terdampak. Nggak ada yang nggak terdampak. Temen-temen gue yang gue anggap menengah ke atas aja banyak yang terdampak. Apalagi yang temen-temen yang mungkin kerjaannya sifatnya harian atau apa. Ya mudah-mudahan cepat berlalu lah. Gue pun kangen untuk di level futsal prestasi gue nyebutnya. Karena kan liganya juga stop. Semua juga gue juga akademi gue juga stop dulu di masa-masa sekarang. Betul. Sebelum masuk ke pembahasan, kita mungkin cerita dulu kali ya. Kita ketemunya gimana, terus gitu perjalanan karir seorang Coach Donzo. Gue duluan di AFC ya? Iya dulu Coach Donzo duluan AFC ya. Gue sama Iksan gitu kan, sama Yuda Yuler, sama Romoa Galaksi lah ya. Galaksi. Itu gue sempet latihan di Simpruk dulu tuh. Udah sempet nggak sih? Simpruk nggak? Kalau nggak, lo berarti angkatan Bartoli. Iya Bartoli. Bartoli sama Andril. Todi, ya. Baru tuh di Bartoli itu lumayan lebih banyak lagi tuh orang-orangnya. Karena di awal nggak terlalu banyak dulu AMFC. Kita asuhan Coach Justin. Walaupun nggak bisa dipungkiri lah. walaupun gua jatuhnya gua dapat bacotnya dia juga kalau gua melatih. Karena lu kan, gua nggak tahu ya, gua pernah lihat lu melatih apa nggak, tapi lu pelatih yang baik gitu. Pelatih yang emang cocok di pembinaan usia-usia gitu. Kalau gua kayaknya sekali gua melatih, nggak baik-baik lagi. Ya sesuaikan lah sama ininya. Kategori umurnya. Betul. Jadi dulu Coach Donzo ini dulu ngelatih di SMA
SMA 35 gua di daerah Tanah Abang. Betul, Karena betul. berkembang sebagai pelatih malah dibanding sebagai pemain futsal ya coach. Nah, iya, dulu kan sebetulnya kan gua as a player, cuman kan sebagai pemain gua nggak cocoknya sama teknik Coach Justin kan. Iya. Karena gua tuh terlalu banyak megang bola. Jadi dan Coach Justin tuh gak suka gitu. Dia kan suka yang bisa rotasi, muter. Sedangkan gua tuh tidak menyukai permainan seperti itu dan emang nggak cocok dan gua juga mungkin nggak ngerti juga sih. Tapi yang pasti gue belajar banyak di MFC. Itu tempat gue belajar. Aplikasi latihan yang gue dapatkan di MFC gue terapkan di SMA 35. Lo tuh kenal Hendy Kurniawan, Evan Sega, itu yang akhirnya jadi teman-teman lo. Iya, di Liga Pro Futsal pertama 2006 di Cosmo kan. Si Hendy kan di sana dulu kan. Nah itu gue tahu tuh gaji berapa tuh. Lalu gue mereka gopek gaji Sumpah Negara 500.000 2027. Makanya lu jangan main mikirin soal duit. Karena gue dulu mikirnya ya udah karena mungkin gue juga sambil kuliah juga ada penghasilan tambahan dari futsal. Ya. Dulu di Stekpi ya sama Ricky ya. Sama Ricky. Kembaran gua. Oh iya. Masuk ganteng ya sama Ricky. Termuncul di fotonya Ricky. 11 12 kan 12 kan kampak. 12 itu cuma 12 akar kuadrat. Gua kenal udah lama, dia nanti 2004 kan masih 2005. Iya, 2004 2005 lah. Iya. 2004. Gila 16 tahun, men. 16 tahun enggak berasa ya. Dan lo tetap sama, Mak. Satu buat kedua, dari segi berat badan naiknya nggak terlalu. Jangan salah, dulu gua sempat 94 kg. Akhirnya gua diet ketat dan sekarang kayak gini lah. Karena lo ini lepas dari main futsal lo ngantor jadi gede gitu kan. Bengkak. Iya. Kalau gua kan tetap sukses. Bengkak itu sebenarnya langsung dari sukses juga salah satunya. Amin. Tapi lo tau kan dulu gua urusnya kayak gimana? Nanti gua kasih fotonya, tolong kering banget. Hitamnya lebih parah mana lagi kan panas-panas. Sekarang udah skincare. Iya boleh udah pakai serum. Tapi emang menarik ya. Dulu gua di AMFC, gua nggak SMA 35. Betul yang lo bilang area Tanah Abang tuh ada rijak. Iya betul. Turnamennya dulu tuh antar remaja masjid yang di lo pasti main deh di Monas. Oh iya. Lo pasti main. Nah gua final. Tapi di final gue kalah sama Biang Bola dan kawan-kawan tuh Toyang, ini Handoyo. Emang susah deh saat itu. Kalau udah mereka main, udahlah kita. Iya, udahlah. Ganti namanya Gading Kusuma. Iya, itu Gading Kusuma. Tapi gue nggak ngelatihan cuma pemain-pemain gue yang di STBP. Nah, gara-gara gue punya prestasi di level amatir, gue jadi dibeasiswain di STBP. Tapi lucu mah, bukan sebagai pemain, sebagai asisten pelatih. Sebagai betul. Head coachnya siapa di situ? Adrian Asuri. Oh ya, Adrian Asuri. Kan legend perusahaan Indonesia juga tuh bersama Biang Bola. Cuma Adrian gak pernah latih. Jarang banget latih sampai akhirnya di final pun gue sendirian. Nah itu final pertama gue untuk Liga Futsal Mahasiswa tuh 2007. Lawan gue Bang Ricardo Monalia, UKI saat itu. Final gue juara. Nah itu nama gue udah mulai naik tuh 2007. Dan memang medio 2007 sampai 2012 itu masa tarkam gue lah ya, masa di luar Liga Pro gue, dan itu masa jayanya gue lah dari segi melatih, karena di situ gue bisa satu hari bisa berapa lapangan dulu. Nggak hitung ya? Gue gila lah itu kalau gue bilang alhamdulillah sih. Tapi saat itu emang ngejalaninnya bukan karena duit loh. Karena happy, karena passion, karena emang gue ternyata gue menemukan bidang gue yaitu melatih. Di saat teman-teman gue seletingan gue main futsal kayak lo masih jadi pemain, gue udah muter untuk jadi pelatih walaupun saat itu bukan di profesional ya. Kan lo profesional 2006-2007 tuh, terus kan lo masih main ya 2008 lo udah 2009 gue off akhirnya. Lo off ya? Lo 2009 lo off? Amril lanjut ya? Amril lanjut, gue sempet tawarin juga sebenarnya waktu itu. Lo sama timnas tahun? 2008 tahun 2008 tuh. Lo pasti timnas ya? Karena memang saat itu salah satu yang syuting paling keras dia. Syutingnya kenceng banget. Syutingnya kenceng banget, tapi kalau misalnya video latihannya materi syuting merem. Udah pasti ya? Udah pasti. Makanya gue bilang aja, dan lo alhamdulillah ya, channel lo juga berkembang banget. Itu terus discuss ya? Iya, seperti diskusi juga. Soal ini dan sampai kita bahas personal branding. Pokoknya nanti kita bahas. Ini intronya panjang-panjang ya. Ini sambil belajar sejarah juga nih teman-teman semua.
Oke coach nih, aduh ini banyak banget yang mau kita bahas nih. Sambil menarik karena gue cukup kontroversial kalau ngasih komen. Dan lucu karena gue suka nyimak kalau misalnya di open pertanyaan gitu di Instagram ini gue baca itu sampai gue ngakak sendiri, tapi kadang gue balas tuh gue langsung gue ngakak di sini. Jadi apa nih pertanyaan? Oke, jadi ini kita sambil ngobrol santai aja. Ini sekarang lagi jadi polemik nih. Pemain-pemain pada teriak, semua mungkin gak cuma pemain, pelatih juga teriak bahas masalah liga. Liga itu mau di stop atau lanjut? Nah, menurut coach ini sebaiknya di stop atau dilanjut? Kita bicara beberapa sudut pandang dulu deh. Ya. Kita tahu lah Liga Futsal Indonesia ini dari zaman dulu tahun 2006-2007 di awal juga belum bisa menjadi tempat hidup pemain-pemainnya atau para stakeholdernya, pemain, pelatih segala macam. Berapa orang sih di Indonesia yang emang hidup dari futsal, dari melatih? Mereka teman-teman pelatih itu ada yang jadi karyawan, pelatih juga sekalian melatih, ada yang jadi pengusaha, harus melatih gitu. Jadi menurut gua memang dari dulu tuh futsal tuh emang belum bisa menjadi pegangan hidup, hanya segelintir. Lalu bicara sekarang kondisi liga seperti ini. Liga seperti ini, lu kalau ada yang bilang bahwa kasihan nggak ada pekerjaan, ya emang sebetulnya juga liga kita kan cuma 4 bulan sampai 5 bulan, selebihnya 7 bulan kita ngamen. Mungkin hanya klub tertentu yang bisa kontrak bertahun-tahun ya coach ya? Itu cuma bilang di Surabaya, Famos, mungkin juga SKN sama Black Steel. SKN itu udah selesai April kemarin. Jadi banyak yang justru kontraknya juga selesai bukan per tahun tapi juga per musim. Jadi kalau menurut gua dengan kondisi pandemi kayak sekarang yang disebar tidak jelas, disebabkan pemerintah kita juga nggak jelas. Lo kalau misalnya teriak, oh Thailand bisa tuh, oh Vietnam bisa. Vietnam kasus masih puluhan, langsung lockdown, langsung tutup, langsung nggak bisa orang sembarangan masuk ke negara mereka. Bahkan Hami, coach Black Steel, saat dia balik ke Thailand, tau nggak yang dilakukan apa? Pemerintah Thailand itu mengakomodir seluruh warga Thailand yang mau pulang ke Thailand dari Indonesia, itu di embassy-nya mah di Jakarta. Jadi begitu nyampe Thailand, nyampe Bandara Bangkok, itu mereka nggak langsung pulang ke rumah. 14 hari di karantina dan diakomodir sama pemerintahnya. Artinya mereka yang dari luar itu benar-benar sterilisasi. Nggak sembarangan. Itu pun berlaku untuk orang-orang asing di luar Thailand. Dari situ lu nggak bisa mengharapkan olahraga Indonesia dalam hal ini futsal, kita ngomong bicara futsal, bahwa futsal kita harus jalan kayak Thailand. Penanganan COVID-nya beda. Kita kasus setiap hari naik. Di sana bahkan udah berani ada penonton. Di Liga Thailand udah berani ada penonton walaupun dengan jarak social distancing ya. Tetap social distancing, tapi ya buat gua kalau kita bicara di Indonesia, lu nggak bisa menggelar saat ini karena terlalu banyak yang harus dikeluarkan biayanya. Sedangkan kita tahu mah kalau futsal berapa sih? Hanya segelintir orang gila ya coach. Cuma 4 tim sampai 5 tim lah, karena Perindo gua anggap bisa perusahaan yang bayar. Kalau kita bicara mereka harus swab test kayak layaknya pemain klub sepak bola Liga Indonesia, berapa? Swab test saya sekarang paling murah 800. Satu tim ada 30 orang, udah 24 juta sendiri. Emang lo pikir gaji pemain Liga Pro di luar tim-tim besar itu emang nyampe 5 juta? Kagak. Ada beberapa tim masih nggak gaji di bawah 2 juta? Ada. Jadi apalagi Putri mungkin cuma 1-2 tim aja yang mampu secara gaji bagus. Belum UMR malah segitu ya? Jauh. Lu mau bicara UMR mana dulu? Kalau UMR Jawa Tengah ya murah. Tapi kalau gua pribadi menganggap bahwasannya kondisi perkembangan COVID di Indonesia yang membuat liganya nggak bisa jalan. Lu mau jadi klaster baru? Iya. Penyebaran antar betul. Ini ya. Atau emangnya Federasi Futsal Indonesia mau mengcover biaya? Gue bilang, kalau emang FFV serius untuk bicara futsal ini tetap diselesaikan, mereka harus bertanggung jawab dengan cara itu tadi. Kecuali dia klub Persija, Persebaya gitu kan, yang punya duit, Persib Bandung, dan sponsor. Ya, punya sponsor yang jelas. Sedangkan kita kompetisinya
yang logo-logo di dada pemain itu kebanyakan tuh perusahaannya, si bosnya cuma muterin duit di situ doang. Nggak ada. Mungkin ada 1-2 kayak harus dapat pegadaian, tapi belum tentu bisa mengcover seluruh biaya tim yang bisa nyampe 3-5 miliar. Karena sih terbang ke kota ini, katanya kan pesawat segala macam itu kosnya pasti satu kota aja buat taksir 250 sampai 300 juta. Ada 7 kota. 7 kali 3 aja deh, 2,1. Belum gaji pemain, pelatih. Itu aja deh, lo kalau mau ngitung itu aja. Karena satu titik itu 250 juta hitungan gua, itu tiket pesawat pulang pergi, penginapan, makan. Karena gue lihat dulu lo pernah bantu ngitung ya kira-kira hitungan kasar ya. Hari ini berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk sebuah apalagi kan ada pandemi kayak gini, ya udah bisa jadi double ya kosnya. Banget. Dan kita tahu lah kalau bicara pandemi kayak gini, penerbangan juga gini Mama. Gue udah keluar kota loh, gue udah ke Bengkulu, gue udah ke Palu. Ya cari duit. Kalau gue bilangnya jihad. Tapi kalau gue boleh simpulkan, jadi liga no request nih stop ya. Kalau gue bilang mendingan kita bicara lihat pemerintahnya. Kalau kondisi pemerintah sekarang mendingan nggak usah ada liga. Karena kembali lagi, kalau gue pribadi, lu mau juara liga mau kemana sekarang? Semua event tuh diundur ya Coach? Iya. Tapi kalau misalnya mau dilanjutkan, tentu effort dari FFP yang kita harapkan bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini semua. Jadi sebetulnya gue bukan nyari aman. Jawaban gue, liga mendingan di stop kalau FFP nggak serius. Itu aja. Kalau FFP serius, dibuktikan dengan cara apa? Mengcover seluruh biaya sisa pertandingan kecuali Final Four. Kalau Final Four, Famos punya duit, SKN punya duit. Satu lagi siapa? Yang udah pasti lolos? BTS belum. BTS sama Cosmo, Black Steel punya duit, dan BTS Cosmo yang kemungkinan besar lolos antara dua itu, mereka punya duit, jadi nggak ada masalah kalau mereka mau menyelesaikan. Ibaratnya mereka juga ya udah nggak apa-apa, yang penting selesai gitu kan. Mau yang juara siapa juga. Kalau lo nanya ke Famos itu udah 3 kali juara bertahan nih. Jadi motivasi mereka untuk main lagi terserah lah, mau main-main mau kagak. Mau bilang kalau menjalankan FFP harus serius. Dan kalau nggak serius adalah stop aja. Jadi lanjut tapi dengan catatan, tapi lebih ke cenderung stop aja ya. Ya, gue bilang ya kalau ngeliat dari karena kalau misalnya lo mau tanpa penonton bisa, tapi ya itu screening semua, wasit, perangkat pertandingan, pemain, semua official team, swab, habis itu langsung mereka ditempatin di satu tempat yang mereka nggak boleh berinteraksi sama siapapun. Terus setiap selesai main lo tes lagi segala macam, biaya lagi. Itu benar makan kos yang cukup besar banget. Ya kalau misalnya ada yang punya 1 triliun buat ngerapiin kompetisi doang. Nih karena liganya off nih Coach, lo gimana nih sekarang nasib pemain, pelatih atau semua pemain yang atau semua elemen lah ya, misalkan ada kitman, ada segala macam yang terlibat di dalam liga itu kan sekarang gue lihat malah trennya itu banyak pemain yang akan mutusin untuk kerja. Lo gimana nih Coach fenomena ini nih? Sebetulnya fenomena pemain kerja itu udah gua lihat dari zaman dulu. Kayak lu deh. Ya, atau gua juga salah satunya ya. Lu kan milih pekerjaan, lu ambil milih pekerjaan. Karena pekerjaan lebih settle. Gajinya lebih jelas, masa depannya juga lebih ada. Karena saat Uma sama Amril main futsal itu bisa dibilang gaji itu di bawah 5 juta. Benar ya? Benar, masih di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Even dulu pas gue di PL. Walaupun lo pemain timnas sekalipun saat itu di bawah 5 juta. Dan untuk saat itu lo belum nikah. Saat lo udah menikah, lo pasti ada perhitungan-perhitungan lain. Betul. Lo kan pengen beli ini, harus beli rumah, beli kendaraan, segala macam, dan gak cukup dengan duit 5 juta yang cuma kompetisi dulu tuh cuma 3 bulan bahkan. Menurut gua sekarang pilihan itu menjadi sebuah hal yang tepat bagi mereka. Karena pertama dengan kondisi pandemi kayak gini kok kompetisi nggak ada klub juga yang berani spend money segala macam. Ya sekarang pilihan bekerja adalah salah satu untuk menyelamatkan masa depan. Masa depan dan juga kehidupan keberlangsungan hidup. Nyambung hidup aja. Udah. Kalau sekarang sih kayaknya nggak bicara masa depan ya. Kayaknya hari ini yang penting makan. Besok makan apa nih? Besok makan apa sih? Ya menurut gue sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya akhirnya ada yang kerja di Antam, ada yang bahkan di Halus juga beberapa pemain juga kerja di Halus manajemen, lalu ada juga
di BTS juga kalau nggak salah dulu juga pernah ada yang kerja kayak Bayu Simerang. Saat ini kan dulu sempat kerja sama Karismawan Karismawan bahkan masih stay di sana. Jadi menurut gua ya mau nggak mau itu salah satu pilihan ya terakhir kali ya kalau gua bilang. Dengan catatan mereka tetap bisa menyambung hidup. Nah kalau misalnya kita bisa akhirnya futsal Indonesia nggak bisa maju karena banyak pemain di usia emasnya mereka memilih pekerjaan ketimbang memilih futsal. Nah menarik ini karena ini memang menjadi salah satu pertanyaan gue juga nih, apakah ini memang menjadi salah satu faktor futsal di Indonesia susah untuk berkembang? Karena ya itu tadi pertimbangan tadi yang kita bahas tuh masalah pekerjaan dan juga masalah kelayakan sebagai pemain futsal gitu ya coach ya. Oke, gue jawab nih. Satu kuncinya, Federasi Futsal Indonesia harus punya regulasi yang tepat. Yang tepat nih gue kasih tahu solusinya ya. Yang tepat itu seperti apa? Pertama, nggak usah peserta 16 tim, 8 tim aja asal mereka punya duit semua. Apaan mesti ada standar gaji? Salary cap, ada minimum, ada maksimum. Ya ini, karena sekarang gue masih melihat ada yang gajinya telat atau nggak dibayar. Kemudian gue juga nggak tahu sekarang raise gaji mungkin Coach Donzo lebih tahu ya raise gajinya kalau misalnya pemainnya. Ya paling tinggi beberapa pemain nasional nyentuh angka 20, tapi cuma nggak nyampe 5 orang. Oke. Terus rata-rata pemain timnas itu udah 2 digit. Sampai 15 juta ada, tapi permasalahannya cuma beberapa klub doang yang mampu bayar segitu. Makanya gue bilang, pesertanya 8 tim aja lah udah, 8 atau paling banyak 10 lah. Tapi mereka-mereka yang memang komitmen. Nah lalu ada standar minimum, ada standar maksimum. Supaya apa? Supaya memproteksi juga, jangan sampai bos-bos itu juga kelewatan gaji pemain, kasihan mereka juga. Kalau menurut gua solusinya pertama peserta Liga Pro itu ada standarnya. Jadi klubnya itu tentu harus diverifikasi dari segi keuangan tentunya pertama. Paling ya kalau misalnya gua bicara keuangan paling cuma ada 5 sampai 6 tim doang saat ini yang punya kemampuan untuk membiayai tim futsal secara serius. Katakanlah minimal 5M. Karena kalau menurut gua 3M itu kalau punya duit 3M terus lo ikut liga futsal profesional cowok ya, itu lo cuma bisa degradasi aja. Gitu ya, karena budgetnya itu masuk pas-pasan segitu ya. Terus setelah kita bicara keuangan, kita bicara juga federasi memberikan wewenang penuh untuk peserta menjual award di area pertandingan. Karena untuk informasi buat lo, bagi yang belum tahu juga, klub Liga Pro yang jadi tuan rumah, misalnya kayak kemarin tuh ada Cosmo jadi tuan rumah, itu cuma disubsidi 60 juta. Dan mereka nggak bisa jual award di pinggir tuh. Karena itu udah haknya MNC. Hak dari TV ya? Hak MNC ya, hak TV. Jadi mereka nggak bisa jual itu. Padahal kalau kita bicara loh, Persib, award itu adalah lahan. Jadi lo mau jualan di mana? Dada, logo dada. Paling bisa berapa sih? Terus beberapa klub udah mulai ngerapihin digital sosial medianya untuk jualan, itu bagus dan seharusnya harus diedukasi oleh federasi dan jualan merchandise juga ya. Yes, dan seharusnya menurut gua federasi mengakomodir satu orang yang ahli sosial digital marketing bla 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 segala macam, dan setiap tim harusnya punya memanfaatkan sosial media mereka. Beberapa tim kayak Famos udah punya nilai jual loh Famos. Karena zaman sekarang gratis aja. Saat lo punya follower banyak, itu berimbas sama pemasukan lo. Betul. Itu menurut gua. Lalu apalagi nih kompetisinya tuh panjang. Jadi benar, misalnya 10 tim nih, misalnya 10 tim. Jadi 9 kali 2 18 tim. Terus kalau sistem home away agak berat. Karena dengan Indonesia yang negara kepulauan, lo mau home away ke Black Steel, ya kan? Biaya berapa? Ya kalau gua bilang mendingan taruh aja di let's say misalnya satu kota, 2 kota, 3 kota. Nah kemarin gue sempat lempar kayak gitu dari beberapa dari luar Jawa pada ngomong gini, wah bentar besar cuma berkembang di Jawa aja dong. Enggak, Final Four-nya taruh di daerah. Tapi dengan catatan gornya harus bagus. Jadi beberapa aspek dibantu oleh federasi, beberapa aspek tolong klub juga bersikap profesional. Di beberapa aspek juga pemain juga well attitude juga nih, menghargai kontrak segala macam. Kalau lagi Liga Pro jangan tarkam. Kayak gitu. Jadi semua elemen tuh ngerapiin attitude masing-masing menurut gua gitu.
Itu sih kalau saran gua. Kalau mau futsal menjadi industri. Tadi kan pertanyaannya sebenarnya adalah apakah ini menjadi salah satu faktor futsal Indonesia nggak berkembang? Berarti jawabannya enggak. Ya jawabannya iya betul. Iya, betul. Futsal nggak berkembang karena ya itu tadi. Iya, karena alasan tadi panjang lebar disebutin kan ada standar yang bisa diterapin sama klub segala macam dari sisi panpel segala macam lah, intinya benefit ke klub juga mesti di ini ya. Benar. Makanya sekarang pemain umur 25 tahun langsung nyari kerja. Oke. Ada pemain potensial anak prapon DKI. Dia bilang, bang, saya ada tawaran kerja asuransi. Oke. Gue bilang, dia kan punya potensi. Dia milih kerja di asuransi. Ya gue bilang itu pilihan hidup, gue gak bisa salahin. Tapi kenapa dia milih itu? Ya, karena emang untuk milih sebagai pemain futsal profesional gak menjanjikan. Iya, betul. Bikin dong futsalnya jadi menjanjikan. Iya. Seperti itu om. Kalau pemain mau jadi sukses di futsal, ataupun nanti bisa dari futsal bisa merembet kemana, bisa punya kontrak segala macam, apa sih yang mesti dilakuin gitu? Karena udah ada contoh sukses lah sebenarnya. Misalnya sekarang kalau menurut gue pribadi ada dari Sarendra dan juga ada BBS. Menurut Coach Donzo gimana supaya bisa sukses dan bisa hidup di futsal gitu? Pinter ngomong, public speaking, personal branding. Kalau kita bicara, gua tertarik dari dua nama itu, gua ngebahas yang Sarendra dulu. Iya. Secara usia masa kemasannya udah selesai. Untung dia kiper usia lebih panjang, benar nggak? Tapi kalau misalnya bicara prestasi, nggak apple to apple sama BBS. Yeah. Tapi Telly punya usaha Indowood ID, terus juga bikin konten video latihan kiper. Ada Telly staff juga. Betul, Telly staff juga. Jadi dia membranding dirinya, terus lo perhatiin dia postingan-postingannya dia segala macam. Terus dia juga aktif kayak misalnya ada yang nge-tag dia di komen. Sesuatu yang mungkin hal kecil tapi worth it buat sebuah akun. Misalnya ada akun apa nih kan banyak nih, misalnya futsal apa segala macam, atau galeri atau berita futsal atau apapun. Kalau misalnya ada pasti ada Telly di sana. Komen. Misalnya yang terkait dengan apa. Nah, dia pintar tuh. Dia pintar. Nah, kalau BBS, kalau kita bicara BBS berhasil karena prestasinya. Iya, betul. Prestasi sama personal branding dia akhirnya seimbang. Dia pun masuk manajemen kan, salah satu ada manajemen agensi gitu juga. Jadi juga dibantu. Dan dia juga public speakingnya mungkin nggak sebagus Terry menurut gua. Tapi setidaknya dia untuk tampil depan kamera nggak canggung. Ya, kemarin kontennya dia nembus 2,7 ya, kayaknya 3 juta kali gua nggak tahu. 3 juta kali ya. Sekarang jadi kalau menurut gua dari situ kalau lo mau sukses, kita bicara nggak cuma di lapangan, di luar lapangan bisa nggak? Ada beberapa pelatih melarang pemainnya bersosial media. Gue setuju apa? Setuju kalau seandainya sosial medianya itu dia nggak ngikutin jam dia sebagai atlet. Misalnya Instastory jam 1 malam, live Instagram jam 12 malam, gitu. Itu baru nggak worth it menurut gue. Kalau lo mau personal branding, self branding gitu lo jadikan akun sosial media lo itu sesuatu yang edukatif, sesuatu yang inspiratif. Kalau mau tenar tuh cuma 2 mah, prestasi atau kontroversi. Ya antara 2 itulah ya. Benar nggak? Ya nggak? Orang Indonesia suka sama sesuatu yang edukatif. Misalnya postingan video latihan lo, orang suka tuh. Ada orang yang nggak follow lo aja juga nonton, ada orang yang nggak subscribe lo juga nonton tetap, betul. Ya kan? Tapi ada juga orang yang suka dengan postingan-postingan yang kontroversial, atau sit-post lah yang misalnya video lucu. Itu orang juga suka nonton kayak gitu. Ya gua aja bikin video kemana menang gua kan. Gitu kan kalau gua bilang apa sih edukatifnya nggak ada, tapi lo terhibur nggak? Setan lah kepanasan dikasih kipas. Tapi itu maksud gua itu emang kreativitas gue dan anak-anak gue emang punya kemauan. Tapi gue seneng karena nggak semua anak berani tampil depan kamera. Dan gue bilang sama lo semua, sehebat apapun lo, kalau lo nggak punya percaya diri, itu lo nothing. Tapi ada orang yang nggak hebat-hebat banget tapi punya percaya diri, bisa jadi something. Contohnya gue. Gue yang kembali lagi tadi, gue bisa profesional as a coach, gue juga profesional as a person gitu. Jadi semacam ada alter ego, ada Bruce Wayne, ada Batman-nya gitu. Nah dari situ gue menganggap bahwa public speaking itu penting kan. Kedua percaya diri. Nah, lu kalau misalnya mau sukses, ada pemain yang biasa-biasa aja prestasinya,
Kayak Terry pernah juara mungkin sama Morales, sama apa? Gue nggak tahu Terry pernah juara sama siapa ya. Juara satu pernah? PLN mungkin, kayak PLN pernah. Timnas pernah. Iya. Ya kan? Karena apa? Lu kan tahu pas tim sama Terry kayak gimana dia orangnya. Ingat? Gangster. Iya, gangster, bercanda-bercanda, tawa-tawa. Tapi di situ kemarin tuh kayak MTV course di Bandung, gue hampir 1 minggu sama dia. Nah, dari Sekarang ada gue juga. Oh iya. Lu diundang lagi ya? Belum. Gue diundang. Advance. Apa lagi advance ya? Tapi Zoom. Nah, baik lagi menurut gue itu personal branding kalau lo mau sukses, tapi balance antara prestasi. Iya, jadi Terry timnas, Terry selalu ada di klub-klub yang Permata Indah Manokwari, sekarang di SKN. Jadi masuk Final Four masih dapat. Timnas punya bisnis sendiri. Yes. Dikontrak sama aparel lokal. Iya. Aparel lokal tuh ada yang baju, ada yang Iya. betul. Jadi Betul. benar paket lengkap lah. Karena memanage sosial medianya dengan baik, membuat sosial medianya layak untuk disponsori. Fokus aja dulu kembangin prestasi lo, main di level apapun, Liga Pro segala macam, packaging diri lo, posting-postingan yang bagus, Citra Adisti bagus tuh, betul kan? Punya cewek gue nggak tahu. Betul, secara personal branding, jadi semua brand pada suka sama dia untuk endorse segala macam. Nah itu akhirnya masa pandemi kayak gini malah penting pak. Iya. Benar ya? Kalau sekarang masa pandemi ini endorse yang jalan tuh, yang bagian-bagian online kayak lu nih, lo sempat tinggalin berapa tahun terus tiba-tiba dapat nih arah lo nih, lu sebagai YouTuber edukasi dari segi futsal. Gue lihat subscriber juga selalu growth bagus. Nah itu menurut gua konten-konten edukasi kayak gini kan penting. Ya karena mungkin di Indonesia pemain futsal mungkin dulu sempat ada, ya mungkin dulu Terry juga sempat bangun juga, tapi mungkin tidak secara serius gitu. Tapi kalau gue sekarang, udahlah gue kayaknya ini gue mau coba dulu, kalaupun itu menghasilkan itu bonus dari effort yang udah gue lakuin ya. Gue juga dulu kan sempat dikit-dikit, cuman fokusnya memang beda. Maksud gue gini, kenapa gue nggak banyak bikin lagi doing something, malah gue lebih ke berita futsal karena itu adalah under gue semua. Gue lebih mengarah ke kayaknya gue lebih butuh media sebagai nantinya alat untuk event gue. Diberitain di media gue. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue ke sponsor, jadi berita di mana? Di berita futsal. Dan simple. Bisa nggak di tempat lain? Bisa, tapi ada rate-nya. Kalau berita futsal tuh udah part gue. Jadi lo bisa paket. Yes, lo sponsor event gue lo dapat ini. Kalau orang jadi tertarik mah. Lumayan lah 30.000 follower mah. Iya. Udah bisa ngasihin gue. Gue tau banget dulu pas pertama kali ngeritisnya ini siapa sih berita futsal? Oh ternyata di manajemen. Nah terkait dengan manajemen juga tuh, gue akhirnya bikin. Jadi gue tuh megang KOL, Key Opinion Leader, influencer gitu. Jadi kan gue kan sering ketemu brand, coach mau dong jualan ini dong, jualan apa? Ini gue, brand gue di anak-anak futsal, tolong dong harga mereka berapa per post. Nah itu gue dapet marginnya dari situ juga. Jadi benar-benar banyak lah peluang untuk mencari uang ini. Coach Donzo banyak banget karena memang lo mesti pintar-pintar di situ, karena lo mau ibaratnya Coach Donzo ini hidupnya di futsal ya dulu bener-bener. Gue sih ngeliatnya kayak idealis sih di futsal, tapi bener-bener jalurnya tuh kebuka banyak banget. Betul, gue setuju yang lo bilang jalur yang kebuka itu, karena sebetulnya kalau lo perhatiin di satu bidang futsal itu banyak elemen-elemen yang pertama yang tadi lo bilang versi aparel, terus belum aparel olahraganya, kayak Spek, Ortus dan lain-lain. Sekarang ada di Munich kan, bisa sponsor. Lalu gue bikin mah. Ini sponsor juga boleh lah. Ini gua, aduh. Nyebutnya apa coach? Sebutnya pilar, tapi banyak yang bilang peler. Anak gua ngomong gini, ya, kok berarti peler? Anak kayak sendiri namanya begitu. Tapi benar kan? Lo kan tahu, gua kan cenderung orang yang kontroversial. Dari cara gua menjawab instastory pertanyaan instastory itu gua kontroversial. Walaupun masuk akal yang lo bilang tadi. Nah, pilar ini adalah identitas gua sendiri. Tapi memang belum masuk ke sepatu futsal dan sepatu bola, gue baru main ke satu casual aja. Kan lagi musim tuh kayak Kompas, Telan, gue main ke sana. Karena kebetulan gue ada rekan gue yang dulu pernah gue latih itu punya pabrik sepatu. Udah mulai ya Coach? Udah. Instagramnya kok sebutin aja. _pillar _pillar _.
_Filler Ribet ya, banyak underscore. Tapi nanti gue munculin. Ya, tapi kalau gue sih memang nyoba banyak hal. Oke, Coach Denzel, kita udah ngomong panjang lebar. Gue rasa cukup. Mungkin nanti kira-kira teman-teman komen di bawah nih. Kalian mau nggak kalau misalnya kita bikin konten di lapangan futsal? Karena kan nih Coach Denzel terkenal dengan Master of Power Play. Oh my god. Dan tadi itu gue begini, itu nggak dibahas itu. Karena gue tuh agak sedikit aneh dengan orang menganggap gue Master of Power Play. Orang pernah nanya, kenapa lu dijuluki Master of Power Play? Karena gue power play dari awal, bukan TV itu doang. Bukan yang gue paling jago, padahal banyak yang lebih jago lagi. Tapi alhamdulillah sih, jadi apa nempel di gue. Iya, tadi kan gaya duduknya. Ada di satu daerah, gue nggak nyebut daerahnya. Ada pelatih, saking ngefans yang menggaya gue melatih, jongkoknya itu, dia sebelum mulai dia jongkok. Malesan dulu, biarkan terakhir. Udah begini aja, belum mulai. Aduh, jangan jongkoknya doang. Gue tuh jongkok lah. Kenapa enggak? Diri ngomel-ngomel ya, Akhirnya jadi apa ya? Jadi icon, jadi trademark. Jadi orang anggap bahwa kalau ada yang jongkok itu Donzol. Sampai bukunya tuh TFD ya. Sama Donzol. Kalau nggak salah lebih gitu juga. Iya, logonya covernya seperti itu. Oke, jadi kalian komen aja kalau kalian mau kita collab di lapangan untuk bikin salah satu materi futsal. Sekalian aja materi futsal yang kalian mau apa, supaya nanti langsung aja lah, power play aja langsung. Power play aja ya. Power play aja, lo nggak usah komen deh. Lo bilangnya oke coach. Benar-benar bisa terrealisasi ya coach ya. Ya udah, ada kesempatan. Siap. Oke Coach Donzo, thank you banget atas waktunya. Semoga nanti kita benar-benar bisa terrealisasi. Benar-benar sehat terus dan sukses terus. Sama-sama. Sukses juga buat Sukma Nagara TV. Oke, ada YouTube-nya juga ya, berita futsal. Oh, berita futsal TV. Berita di futsal ini aja. Tapi memang gua ada sedikit banyak yang ini, tapi bentar lagi gua akan adakan live streaming Waletku Futsal League di sana. Oke, kita akan ikutin perkembangannya terus di Instagramnya, di channelnya Berita Futsal TV. Oke, jangan lupa kalau kalian suka dengan konten ngobrol-ngobrol gua kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Oke, gue Sukma Nagara dan gua Doni Zola. pamit undur diri. Thanks for watching. Bye bye.